Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam semuanya anak-anakku dari kelas 10 Multimedia 1 sampai 5, PH 1, 2, Busana 1 sampai dengan 3. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan pembelajaran online atau daring setelah kemarin kalian berhasil, ada beberapa yang berhasil menyelesaikan tugas Ibu. Yang pertama, membuat video walaupun banyak yang belum mengerjakan, tapi itu konsekuensinya. Jadi yang mengerjakannya dapat nilai, yang tidak mengerjakan pun yang tidak dapat nilai. Kemudian tugas yang kedua itu kemarin kalian sudah memberikan artikel, lumayan banyak yang sudah menyerahkan. Terima kasih karena masih mau peduli dengan pelajaran sejarah. Walaupun ini bukan mata pelajaran produktif, tapi Bu Guru pingin kalian itu bertanggung jawab sama tugas-tugas yang diberikan sama Bapak Ibu Guru kalian. Kemarin kita sudah membahas tentang bahaya disintegrasi bangsa Indonesia. Banyak sekali peristiwa-peristiwa pasca kemerdekaan yang mengancam integrasi bangsa Indonesia. Ada pemberontakan PKI Madiun, kemudian ada DITI, itu pun banyak ya, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Barat, kemudian ada di Sulawesi juga. Itu intinya kegiatan-kegiatan yang mengancam integrasi bangsa Indonesia itu adalah ada berbagai faktor ya, ada faktor politik, ada kekecewaan sekelompok organisasi kepada pemerintah yang pada saat itu memang Indonesia baru berdiri. Ibaratnya kalau kita ibaratkan bayi itu, mereka Indonesia itu baru lahir ya. Jadi segala sesuatunya memang masih banyak proses belajarnya gitu. Artikelnya juga kemarin bagus-bagus. Salah satunya itu ada the best artikel menurut Ibu ya. Yang paling bagus nanti Ibu akan umumkan di grup WA, silakan nanti share ke teman-teman kalian di grup masing-masing. Jadi kali ini kita akan membahas kehidupan politik ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai dengan masa terpimpin. Kalau berbicara masalah politik, jelas Indonesia itu masih minim banget ya politiknya. Secara sebelum Indonesia menjadi negara republik atau ya sekarang itu ya NKRI, Indonesia atau dikenal dengan Nusantara itu adalah bukan demokrasi ya. Kita sistemnya itu adalah monarki atau kerajaan. Banyak kerajaan-kerajaan seperti Majapahit, kemudian Sriwijaya, bahkan ketika kerajaan Hindu-Buddha runtuh pun ada yang menggantikan, yaitu kerajaan-kerajaan Islam. Nah, kerajaan Demak, kerajaan Mataram, ingat ya, kerajaan Mataram Islam itu adalah cikal bakal kenapa Yogyakarta pisah dari Jawa Tengah atau Surakarta akibat perjanjian Giyanti tahun 1577 itu. Kemudian ketika perjanjian Giyanti itu dibagi, wilayah Yogyakarta dibagi menjadi dua, Kasunanan dan Kasultanan. Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta itu bukan dari asli dari kerajaan sendiri, tapi itu adalah ada ikut campurnya bangsa Eropa, yaitu Belanda yang memecah belah kerajaan Mataram. Oke, kita lanjut ke bab 10 ini ya. Kehidupan ekonominya juga kemarin kita sudah sempat bahas. Terjadi inflasi di Indonesia. Kemudian juga inflasi itu terjadi disebabkan oleh beredarnya 3 mata uang sekaligus. Ada uang dari Java Bank yang sekarang berubah menjadi BI atau Bank Indonesia. Kemudian ada juga uang dari pemerintahan Hindia Belanda dan pemerintahan Jepang atau mata uang yen. Itu yang menyebabkan mata uang atau perekonomian Indonesia mengalami inflasi. Tapi kemudian setahun setelah itu, pada tanggal 1 Oktober, Insinyur Soekarno mengeluarkan uang pertama Indonesia bernama ORI, Uang Republik Indonesia. Sejarah praktik berdemokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan dengan rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Kalian pasti sudah belajar tentang demokrasi sama Pak Anwar ya, PPKN ya. Demokrasi itu kan berasal dari bahasa Yunani, demokratain, itu berasal dari kata demos dan kratos. Demos itu artinya rakyat, kratos adalah kekuasaan. Kalau menurut Abraham Lincoln, dia seorang mantan presiden Amerika Serikat, bahwasanya demokrasi adalah from people, for people, dan by the
people. Jadi demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kebaikan demokrasi ini sebenarnya apa yang kita berikan itu akan kembali ke kita sendiri, dari, oleh, dan untuk. Kemudian demokrasi ini pertama kali diterapkan di Yunani kuno oleh Polis Athena. Kalau kalian suka nonton film-film dahulu, kalian pasti tahu itulah Athena, kerajaan-kerajaan Romawi pada masa dulu lah. Ada Romawi, ada Yunani juga. Kemudian ada prinsip trias politika, ini berkaitannya dengan check and balance. Kalau di Indonesia menggunakan ini, prinsip trias politika, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Siapa sih itu pemegang eksekutif? Yaitu pelaksana pemerintahan, yaitu presiden. Kemudian ada legislatif. Legislatif itu dipegang oleh DPR. Kemudian yang ketiga ada yudikatif. Itu kaitannya dengan MA gitu ya, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, itu adalah yudikatif. Jadi satu badan dari ketiga itu, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, itu saling mengawasi. Tidak ada pimpinan tertinggi, tetapi semuanya sejajar dan saling mengawasi. Mengecek balance itu keseimbangan. Ternyata ini demokrasi ada dua. Yang pertama adalah demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung kemarin, kalau kalian yang sudah berumur 17 tahun, baru saja kemarin tahun 2019 kita melaksanakan demokrasi langsung ya, pemilihan presiden, kemudian ada DPR, DPRD, dan sebagainya. Itu kemarin kita sudah melaksanakan. Kemudian sejarah praktik berdemokrasi di Indonesia. Kalian bisa lihat di situ ya. Dimulai dari tanggal 4 September sampai dengan 14 November tahun 45, Indonesia menggunakan sistem demokrasi presidensil yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Pada masa ini, presiden itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu ya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Tadi adzan sholat asar. Kemudian demokrasi yang diterapkan di Indonesia yang kedua adalah tanggal 14 November tahun 45 sampai dengan demokrasi liberal. Mereka menggunakan sistem parlementer. Ingat ya, parlementer berarti yang berkuasa adalah parlemen yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kemudian setelah demokrasi parlementer kemudian berganti menjadi demokrasi terpimpin. Diterapkan tahun 1959. Ingat, pada masa demokrasi terpimpin ini ada berbagai berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia. Pada ciri-cirinya adalah eksekutif sangat dominan dan adanya konsep nasakom. Eksekutif itu siapa? Eksekutif adalah presiden. Kemudian adanya konsep nasakom. Apa sih nasakom itu? Adalah nasionalis, agama, dan komunis. Jadi pada masa demokrasi terpimpin ini keadaan di Indonesia itu sangat kental sekali dengan komunis. Nah, dari awalnya ini demokrasi terpimpin, makanya terjadi pemberontakan PKI tahun 65 atau G30S PKI, karena di sini orang-orang komunis diberi kepercayaan dalam sistem pemerintahan gitu. Kemudian demokrasi Pancasila ini pada masa Orde Baru. Orde Baru sih ordenya siapa sih? Orde Lama ordenya siapa? Kalau Orde Baru itu adalah ordenya era Presiden Soeharto atau Presiden kedua RI. Kalau Orde Lama yaitu pada masa Presiden Soekarno. Eksekutif sangat dominan dan adanya dwi fungsi ABRI. Apa itu sih dwi fungsi ABRI? Dwi itu artinya dua fungsi. Difungsi ABRI. Jadi ABRI kalau sekarang kan tugasnya untuk menjalankan keamanan, misalnya mengamankan Indonesia dalam peperangan, menjaga perbatasan Indonesia supaya tidak diambil oleh negara tetangga atau negara sebelah. Tapi pada masa Orde Baru ini mereka juga menjabat sebagai menteri, kemudian ada juga yang jadi staf presidenan. Intinya di sini ABRI itu berperan sangat dominan, karena kita tahu sendiri Soeharto itu adalah bagian dari organisasi ABRI ya. Dia seorang jenderal
letkol pada saat itu. Kemudian masa reformasi sejak tahun 2004, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Reformasi ini adalah, ingat ya, kalau masa Soeharto itu Orde Baru, setelah Soeharto itu namanya masa era reformasi. Reformasi berarti presiden setelah Soeharto itu berarti presiden siapa coba? Yang kalau kalian menebak presiden B.J. Habibie, berarti kalian betul. Bentar dulu, maaf ya tadi ibu salah pencet. Kemudian sejak tahun 2004, presiden yang pertama kali dipilih atau menjadi presiden melalui pemilu adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Itu adalah presiden pertama Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu yang menggunakan asas lu berjudil langsung, umum, bersih, dan adil. Kalian yang sudah berumur 17 tahun, sebentar lagi Indonesia akan mengadakan pemilihan bupati. Yang belum, ya berarti belum bisa ikut. Perkembangan politik dan ekonomi Indonesia tahun 45 sampai tahun 65. Yang pertama adalah awal kemerdekaan, yang kedua adalah masa demokrasi liberal, dan yang ketiga adalah masa demokrasi terpimpin. Jadi kali ini ibu akan membahas bagian yang pertama dulu, bagian masa awal kemerdekaan. Demokrasi yang pertama yaitu menggunakan kabinet presidensil tanggal 4 September sampai dengan 14 November tahun 45. Untuk menghindarkan absolutisme dikeluarkan beberapa maklumat. Maklumat Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober tahun 45, yaitu KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. KNIP apa sih? KNIP ini adalah badan yang dibentuk hasil sidang PPKI yang ketiga. KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo. Ini diubah menjadi lembaga legislatif. Berarti KNIP ini adalah cikal bakal lembaga DPR dan MPR. Kemudian maklumat pemerintah 3 November tahun 45, pembentukan partai politik. Kemarin kalian sudah paham ya, ada 10 partai politik yang dibentuk setelah Indonesia merdeka. Ada Partai Kristen, ada PNI, ada Masyumi, ada PKI juga, dan beserta ketua-ketuanya kalian juga kemarin ibu sudah berikan, bahkan sudah buat ulangan kemarin, ulangan online ya. Kemudian maklumat pemerintah tanggal 14 November tahun 45, perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi pemerintahan parlementer. Ini ya, ada perubahan ya, dari presidensil berubah menjadi parlementer. Kemudian kabinet RI 14 November 45 sampai dengan 12 Maret tahun 46, kedatangan pasukan marinir Belanda di Tanjung Priok pada tanggal 30 Desember. Kemudian memindahkan pusat pemerintahan sementara ke Yogyakarta pada 4 Januari tahun 46. Oke, ibu lanjut. Tadi sempat kejeda ya karena ada sesuatu. Yang kedua ibu lanjutkan tentang kabinet RI tanggal 14 November tahun 45 sampai dengan 12 Maret tahun 1946. Yang pertama, kedatangan pasukan marinir Belanda di pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian yang kedua, memindahkan pusat pemerintahan sementara ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Kita ingat ya, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta itu disebabkan oleh agresi militer yang pertama. Kemudian ketika agresi militer yang kedua, yaitu serangan utamanya itu berada di Yogyakarta, ibu kota Yogyakarta dipindahkan ke Bukit Tinggi dan kembali lagi ke Yogyakarta, dinamakan proses atau peristiwa Jogja kembali. Kemudian politik perlindungan yang dijalankan pemerintah RI tidak mendapat dukungan dari semua golongan. Syahrir menyerahkan mandatnya kembali kepada presiden. Ini Syahrir menyerahkan mandatnya kepada presiden karena di sini banyak kaum oposisi yang tidak suka karena Syahrir ini adalah mewakili Indonesia dalam perjanjian Linggarjati. Semula wilayah Indonesia yang luas akibat dari perjanjian Linggarjati ini yang diwakili oleh Sultan Syahrir, wilayah Indonesia cuma meliputi 3 pulau saja, Jawa, Madura, dan Sumatera. Ini kita bisa lihat pelaksanaan demokrasi masa perjuangan. Ada kabinet Syahrir II,
ada Amir Syarifuddin 1, 2, ada juga Kabinet Hatta 1, 2, ada juga di situ tadi akibat dari agresi militer yang kedua, pemerintahan ibu kota Indonesia dipindahkan dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi atau PDRI yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Penerangan. Kemudian beberapa peristiwa penting dalam periode 1945 sampai 1950. Yang pertama, kondisi politik dalam bayang-bayang ancaman perang dan konflik. Di bab sebelum disintegrasi kita juga sudah membahas ada perang Bandung Lautan Api, kemudian pertempuran di Yogyakarta, ada juga pertempuran 5 hari di Semarang, ada pertempuran Ambarawa, ada pertempuran Medan Area. Itu tidak hanya menguras secara fisik saja, tapi juga menguras secara pikiran. Karena selain Indonesia berperang melawan secara fisik, Indonesia juga berjuang melalui jalur diplomasi seperti Perjanjian Linggarjati, Rumroyen, KMB, Komisi 3 Negara, dan itu salah satu dari banyak perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian tentara Belanda menguasai Yogyakarta tanggal 19 Desember ini adalah agresi militer yang kedua. Kemudian para pemimpin pemerintahan ditangkap. Ini juga bagian dari agresi militer yang kedua dan dibentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Ini ya, menyerahkan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara yang pada saat itu sedang bertugas di Bukit Tinggi, tepatnya di Kabupaten 5. Kemudian ada juga tanggal 20 Desember 9 sampai 21 Januari tahun 50 dibentuk Kabinet 9 yang dipimpin oleh Mr. Susanto Tirto Projo. Kabinet ini sering disebut sebagai Kabinet Peralihan. Kabinet ini dibentuk dan mulai bekerja ketika Perdana Menteri Muhammad Hatta bersama dengan menterinya diangkat menjadi Kabinet RIS. Tahu ya RIS ya, Republik Indonesia Serikat pada tanggal 20 Desember 1949 sampai dengan 6 September 1950. Demikian pelajaran hari ini. Silakan kalian nanti setelah kalian menonton video ini, kalian ada tugas. Silakan dikumpulkan tepat waktu ya. Jadi nilainya itu maksimal. Jangan nunggu-nunggu nanti. Itu sama saja dikerjakan. Itu ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kemudian bagi yang beragama Islam tetap berpuasa. Semoga puasanya mendapatkan barokah. Kemudian ingat, walaupun kalian belajar dari rumah, kalian tetap simak apapun yang ibu guru kasihkan kalian, baik itu tugas, penugasan atau apa saja. Jadi terus jaga kesehatan, jangan kemana-mana, tetap di rumah. Terus apa lagi ya pesannya ya? Nah, semoga puasa kita hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih dari Ibu. Kita lanjutkan selanjutnya bagian 2 masa demokrasi liberal minggu depan. Sekian, terima kasih. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.